alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanipun ingkang kula hormati, khususipun dumateng para habaib Habib Omar Baharun, Habib Fuad Baharun, lan sedayanipun para habaib sanesipun ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken guru kita Kyai Mudrik dan sedaya keluarga besaripun dan keluarga besar dari almarhum Sahibul Khal Kiai Haji Abdul Manan, dan sedayanipun ingkang rawuh para pejabat pemerintahan dan semuanya yang terlibat dalam acara ini, yang menghadiri, yang ikut bantu-bantu semuanya. Mudah-mudahan malam ini kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi dari segala macam penyakit zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya tadi datang ke sini waktu mahalul qiyam, dan saya sampai di depan, nyun ngapunten, kula kecewa tadi. Sekian banyak orang itu yang nyaut ikut sholawat itu cuma 10%. Yang lainnya ngelamun. Betul apa betul? Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. 70%. Yuk, diulangi lagi, yang ikut sholawat keras utangnya lunas. Amin. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, ngapunten. Pertanyaan berikutnya, kenapa nunggu didoakan utangnya lunas baru selawatannya keras? Nah, para bapak, para ibu yang kula hormati, namanya majlis maulid itu majlis zikir. Kalau majlis zikir itu berarti jenengan harus ikut zikir. Tapi kalau namanya majlis ilmu, maka yang ngomong cukup yang ceramah. Lah orang zaman sekarang ini dibalik, kalau waktunya maulid diem, ndak ada yang ngomong, ndak ada yang ikut zikir. Waktunya ceramah kabeh melu ngomong. Betul apa betul? Tapi itu di sana, di sini ndak ada. Sini ndak ada, paling cuma 1, 2 ya, 3, 4 dan seterusnya. Nah ini termasuk yang ikut ngomong ini. Bu, Pak, Mas, kerjanya badannya, suaranya jangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi yang namanya majlis zikir itu semuanya harus ikut zikir, bahkan dari pertama. Nih kalau mau tahu maulidnya itu, mau tahu maulid itu benar-benar orang dulu tuh Pak, Bu, orang dulu tuh kalau datang maulid, pulang itu dapat bisyarah, berbisyarah macam-macam. Ada yang punya hajat-hajatnya kabul. Ada yang mimpi ketemu ulama. Amin. Ada yang mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kita kan pulang majlis maulid, pulang warak pokoknya. Lalu enggak, kita tuh mau pulang majlis maulid, kita tuh seneng zahir batin. Makanya maulidnya itu yang beneran. Lalu dari pertama, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Tadi waktu awal gini apa enggak?
Ini kalau jenengan maulidnya awalnya gini, itu malaikat di langit deger semuanya itu. Waduh apa ini selawat kok semangat-semangat, turun ke sini semuanya. Kalau malaikat rahmat itu turun, berarti malaikat itu tercipta dari cahaya, maka cahayanya semakin lama semakin terang. Malaikat turun lagi tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Jenengan punya hajat belum sempat doa sudah dikabulkan sama Allah. Tapi tadi mau malaikatnya dibuat geger dulu. Belum bisa gegerkan malaikat, nah nanti hajatnya ya kabulnya rotok nanti. Nah, itu yang namanya majlis maulid seperti itu. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dapat barokahnya majlis maulid, dapat barokahnya hal insya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu yang kula hormati, saya jauh-jauh datang dari Solo ke sini, walaupun tidak jauh karena sudah ada tol ya. Tapi kalau saya ceramah cuma menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang ada di kepala saya, kok takutnya nilainya kurang. Niki kula waosaken mawon wasiat hikmah saking Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini kan sudah kenal semuanya kan? Sudah kulino baca ratib kan? Habib Abdullah Al-Haddad itu beliau di masanya itu beliau diakui sebagai pimpinan para ulama. Di masa ulama setelahnya, di dunia kewalian beliau itu diakui sebagai kutub. Oh kursi, sudah sampai kursi tidak apa-apa. Oh jadi sudah bawakan motor nuwun. Kalau pakai kursi takutnya ngajinya kurang tenanan. Jadi kalau berdiri gini kan enak ya. Kalau jenengan bilang lapar, saya lapar, ini kapan rampungnya? Sing ngadegi oleh luwe biasa. Ya, saya bacakan gini ya. Saya bacakan gini ya, nyantai kok. Ini tetap nyantai kita ngaji. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad itu, ini kita nyebut namanya orang soleh itu biar kecipratan barokahnya ya. Ngapunten jenengan kalau punya anak jenengan dipuji-puji sama orang jenengan seneng apa enggak? Begitu juga Gusti Allah seneng kalau kekasihnya itu kita puji. Nah Habib Abdullah Al-Haddad di masa hidupnya itu ulama ngakui ini beliau ini pimpinan kita. Setelah beliau niku kapundhut, itu ulama menyatakan ulama yang wali nganggep beliau niku termasuk wali kutub. Berarti rajanya wali di dunia yang satu, raja wali yang satu di dunia ini yaitu beliau. Dan ulama dari semua fan ilmu menyatakan beliau itu seorang mujaddid ada di masanya. Mujaddid itu apa? Ulama dalam lingkup masa 100 tahun yang paling hebat itu Habib Abdullah bin Alawi. Kira-kira kalau yang bilang seorang wali, seorang mujaddid, kira-kira nasihatnya hebat apa enggak? Hebat. Nah, makanya kita dengarkan bareng-bareng ya. Beliau niku dawuhaken wa qala radhiyallahu anhu yambaghi an tuqida laka sirajan minal ilmi nafi'i wal 'amali shalih tastadi'u bihi fi lailai dhulumatid dunya. Dunia ini ibarat malam yang gelap. Ini terjemah bebasnya, ini terjemah letterlek kurang asik. Ini terjemah zaman now itu terjemah harus juga zaman now juga. Dunia ini ibarat malam yang gelap. Maka cahayanya, lampunya itu adalah apa? Ilmu manfaat dan amal soleh. Jenengan tahu apa ya? Tintir tahu? Itu kan harus ada tintirnya, kan harus ada nyala api. Api tok nyala tidak bisa nggih. Jadi ilmu yang manfaat dan amal soleh. Sampai kapan? Hatta yatlu'a 'alaika fajrul maut aw syamsus sa'ah. Sampai nanti datangnya kematian atau hari kiamat. Fa innaka in baqita fi lailiha bila sirajin tantadhiru tulu'a hadzal fajri aw sutu'a hadhihi syams hatta 'alaika qaulullahi ta'ala
Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau kamu hidup di malam hari dan kamu tidak ada cahaya, kamu nunggu datangnya kematian atau nunggu datangnya kiamat, maka kamu seperti orang yang ada dalam firman Allah Ta'ala, barang siapa di dunia ini dalam keadaan buta, maka di akhirat nanti juga dia dalam keadaan buta, wa adallu sabila, dan dia akan menempuh jalan yang sesat. Oh, kita taruh dulu. Niki dijelaskan biar gamblang ya. Tanya. Jenengan bisa ngeliat? Yang bisa lihat cuma 10 orang tau ternyata. Halo, bisa ngeliat? Bisa. Nanya, kenapa kok jenengan bisa ngeliat? Loh, kok tidak bisa jawab? Halo, masih hidup semuanya nih? Kenapa kok jenengan bisa ngeliat? Oh, karena punya mata. Salah. Cuma punya mata nggak bisa ngeliat. Kok bisa? Iya, kalau modalnya cuma mata belum tentu bisa ngeliat. Kalau jenengan taruh di satu ruangan yang gelap, nggak ada sinar sama sekali, bisa ngeliat tak? Nggak bisa. Kenapa kok kita bisa ngeliat? Karena punya mata juga ada cahaya. Ya, makanya kita bisa melihat. Ya, kira-kira nikmat bisa melihat ini nilainya mahal apa enggak? Pernah enggak kita ketika lihat pemandangan terus kita syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah saya bisa melihat. Tapi sing di sawang kadang-kadang sing ning HP. Jadi kalau kita tuh bisa ngeliat itu merupakan satu nikmat. Sama dunia ini sebenarnya kegelapan. Kita itu harus bisa ngelihat mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Betul apa betul? Nah, ngelihatnya tuh pakai apa? Pakai akal yang dituntun dengan ilmu. Sebagaimana mata itu perlu cahaya, maka akal itu juga perlu ilmu. Ilmu ini yang akan nuntun kula kalih panjenengan jadi orang yang jalannya lurus, hidup di dunia dalam keadaan penuh kenikmatan, keberuntungan sampai nanti ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Kiai Abdul Manan kita hormati sekarang ini karena beliau itu orang yang punya ilmu dan beramal soleh. Jenengan itu nanti jenengan sampun kapundhut, jenengan niku bakal dikenang kalau jenengan itu punya ilmu atau beramal soleh. Jenengan itu nanti setelah meninggal, kita ini setelah meninggal orang-orang kira-kira masih mengenang kita atau tidak? Nggak tahu, tapi kalau kita punya ilmu dan kita beramal soleh, kita niku sampun kapundhut tuh. Insya Allah masih dikenang sama orang banyak. Amin Allahumma amin. Ada yang bilang, Habib, nah, saya sudah tua, saya sudah tidak perlu lagi cari ilmu. Salah. Nyun ngapunten, husnul khotimah itu ya pakai ilmu. Husnul khotimah itu harus pakai ilmu. Ada ilmunya biar orang itu bisa mendapatkan husnul khotimah. Habib, sampai umur berapa cari ilmu? Loh, cari ilmu tuh nggak ada batas. Nih, saya kasih contoh ya, yang gampang aja gini. Kita nih kira-kira sekolah berapa lama sih kita? Rata-rata umumnya orang tua itu berapa lama? TK 2 tahun ya? TK 2 tahun. SD berapa tahun? 6. 2 tambah 6? 8. Sehingga saya hitung-hitungan mung 20% tok iki. SMP berapa tahun? 8 tambah 3? Pintar. SMA berapa tahun? 11 tambah 3? 14. Kemudian setelah itu kuliah rata-rata berapa tahun? Normal 4. Jangan jadi ini mahasiswa abadi, nggak usah dihitung. Mahasiswa abadi datang sidang padu karo dosen terus orang rasa dihitung. Ini mahasiswa abadi namanya. Rata-rata berarti kuliah 4
14 tambah 4 berapa? 14. Sing jawab kudu ngake sumroh. Sing jawab dudu sing amin. 18 tahun jenengan belajar untuk urusan hidup yang kira-kira kita hidup berapa lama sih kira-kira? Ya katakanlah 60. Jenengan hidupnya 60 tahun belajar ilmu untuk hidup di dunia itu 18 tahun. Bayangkan hidupnya cuma 60 tahun belajar ilmunya 18 tahun. Kira-kira jenengan mau hidup di akhirat berapa lama? Selamanya, ya kan? Hidup di akhirat itu selamanya. Lah untuk hidup di akhirat yang selamanya, kira-kira butuh modal ilmunya itu belajarnya berapa tahun? Halo. Selamanya berapa hidup? Berarti minimal seumur hidup itu minimal. Minimal seumur hidup kita perlu cari ilmu. Kenapa? Karena akhirat itu juga perlu sangu ilmu. Nyarinya sekarang. Kalau yang 60 tahun aja itu belajarnya 18 tahun, yang selamanya itu belajarnya seumur hidup. Jadi tidak cukup nih jenengan umpama jenengan ngapunten, saya pengen cari ilmu untuk akhirat, tapi modalnya datang pengajian selapanan, kiainya assalamualaikum, jenengan tidur, waalaikumsalam, jenengan melek. Itu sama sekali tidak cukup. Makanya kita ini harus cari ilmu, apapun juga, gimana pun juga, pokoknya cari ilmu. Niku loh pentingnya cari ilmu. Bayangkan nih. Nabi-nabi itu dikasih apa Pak? Hukman wa ilman, kasih kekuasaan, hikmah, dan juga dikasih ilmu. Ilmu itu sangunya para nabi. Tapi berarti kalau itu pakai ilmu, iya. Kita tuh mau tahu baik atau buruk, ukurannya apa sih? Nih mau tahu iki sain apa boten? Ukurannya ini apa? Ilmu. Bukan ukurannya selera, enggak. Kalau baik dan buruk itu berdasarkan selera, repot nanti. Ngapunten. Ada kelompok copet. Kelompok copet ada bos, ada anak buah. Bosnya copet ini punya anak buah rajin setor. Menurut bos copet, anak buah ini baik apa enggak? Baik. Tapi menurut jenengan, duitku kena. Duitku aja kena. Berarti menurut jenengan baik apa enggak? Bagi bos copet baik. Lah terus sing bener sing apik sing ndi? Lah yang bisa ngukur baik atau buruk itu adalah ilmu. Kadang-kadang apik karo apik kuwi sing iso niteni iki sing luwih apik itu juga ilmu. Saya tuh kadang-kadang disuruh pengajian untuk manasik haji atau manasik umroh. Orang mau berangkat umroh atau haji. Terus sering saya ngetes begini, Bapak Ibu yang mau berangkat haji, saya mau nanya lebih bagus mana? Jenengan nanti di Mekah ngurusi jamaah haji atau jamaah umroh yang sudah tua-tua, resikonya jenengan jarang bisa itikaf di Masjidil Haram. Atau jenengan nggak usah ngurusi, sing tuwek wis ben urusane keresane lah. Mlaku dhewe, tiba dhewe. Tapi jenengan banyak di Masjidil Haram, iktikaf, sholat sunnah, tawaf dan lain sebagainya. Mana yang lebih bagus? Yang pertama apa yang kedua? Masjidil Haram loh ini iktikafnya bro. Bukan Masjid Al-Makmur. Ini Al-Makmur kan? Baitul Makmur. Ini Masjidil Haram. Iktikaf di sana. Jarang-jarang kita ke Masjidil Haram ngurusi orang tua. Nanti di Indonesia bisa. Mana yang lebih bagus? Ngurusi jamaah sepuh yang pertama atau tetap banyak iktikaf yang kedua? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Nah, jawabannya ini. Nih jawabannya. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu bangun Ka'bah. Selesai bangun Ka'bah, di tiap sudutnya sholat sunnah 1000 rakaat. 1000. Total
1000 Ka'bah. 1000 rakaat kali 4000 rakaat. Selesai turun, malaikat Jibril ngasih salam. Allah titip salam. Yang kamu lakukan bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Apa yang lebih bagus lagi? Dijawab sama Nabi Ibrahim, sama malaikat Jibril, kata Allah yang lebih bagus daripada semua amalmu ini adalah satu suap di perutnya orang yang kelaparan lebih bagus daripada semua amalmu. Artinya apa? Amal yang manfaatnya itu mutaaddi, dirasakan sama orang banyak, itu lebih bagus daripada amal yang untuk kita sendiri. Ibadah yang sosial itu terkadang lebih bernilai dibanding ibadah yang sosial. Paham ya? Ibadah yang sosial lebih bernilai daripada ibadah yang ritual. Maaf maksudnya gitu. Ritual itu apa? Sholat dan sebagainya. Ritual. Sosial itu peduli sama orang lain. Itu namanya ilmu. Sangat dipahami ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, jangan cuma ilmu. Ilmu itu harus diiringi dengan amal soleh. Ini jenengan pengen enggak selamat di dunia? Pengen apa benar? Harus punya ilmu dan punya modal amal soleh gimana? Amal soleh itu yang pertama dilakoni sing wajib-wajib. Subuh laksanakan tepat waktu. Sini kadang-kadang ya bingung. Nek malam sholawatan pengajian melu, baru kuwi subuh telat. Itu Anda buat bingung banyak ulama dan para malaikat itu. Iki jane ndek bengi yo sholawatan. Tapi kok setelah subuh malah kawanan. Setelah subuh jam itu. Gimana kita harusnya kita sholat subuh ya tepat pada waktunya. Makanya saya tuh kalau ceramah tidak seneng lama-lama. Kenapa? Biar sholat subuhnya yang dari tidak tahu siangan. Setuju apa betul? Setuju. Jadi kan setuju soalnya. Wah, karena nunggu yang setelah ini ya. Acara intinya yang setelah ini kan. Setelah Nabi Muhammad. Jadi harus punya ilmu, harus punya amal soleh. Hadirin para bapak para ibu yang kami hormati, apalagi kalau kalian panjenengan sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Jadi kita hidup di akhir. 2 tahun yang lalu saya masih ingat benar, dia di masa-masa begini nih, Muharram menjelang Shofar 2 tahun lalu, saya itu meneliti banyak hadis yang berhubungan dengan akhir zaman. Saya teliti. Dari hadisnya yang sahih, hadis hasan, hadis dhaif sampai hadis yang katanya berbau-bau ini hadisnya maudhu. Tak waca kabeh ketika itu. Dan subhanallah ternyata semua yang ada di zaman sekarang itu sudah pernah dikasih isyarat sama Kanjeng Nabi Muhammad. Seakan-akan Kanjeng Nabi itu hidup di zaman kita sekarang ini. Di antaranya ya, ciri-ciri akhir zaman itu di antaranya apa? Ini yang kejadian sehari-hari aja, gampil mawon nih. Orang itu mengucapkan salam hanya kepada yang dia kenal, bukan kepada setiap muslim. Betul enggak? Jadi kalau ketemu orang muslim, tapi jenengan enggak kenal, ucapkan salam enggak? Enggak, tapi kalau jenengan kenal baru jenengan ucap. Ini termasuk ciri kiamat. Lu nek jenengan kelakuan ning ngoten niku jenengan mempercepat kiamat berarti. Salam sama si. Padahal jadi kita ini suruh salam kepada setiap saudara seagama Islam. Betul apa betul? Ini disampaikan sama Kanjeng Nabi. Di antaranya juga disampaikan sama Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti ini di antara fitnah akhir zaman akan ada orang nikah dengan ibu kandungnya sendiri. Saya belum sempat ngecek Google, cuma kalau mungkin kalau dicek di Google mungkin sudah ada. Anak menikahi ibu kandung. Nanti ada pasti. Nanti itu pasti akan ada. Itu nanti terjadi begitu. Belum lagi tersebarnya perzinaan. Sekarang, masya Allah, prostitusi online. Orang terima dakwah kok sing online. Prostitusi barang gak ini online ya saya ini. Prostitusi, perzinahan itu ada di mana? Di mana-mana. Perzinahan itu di mana-mana.
Bahkan nanti sudah menjelang kiamat, orang itu nanti zinanya itu di pinggir jalan. Nanti orang yang paling soleh ketika lihat orang zina di pinggir jalan itu cuma berani ngomong gini, kamu bawa rotok minggir dikit, kamu bawa agak minggir dikit. Saking katai tiang engkang nyon ngapunten naudzubillah sudah berbuat sih. Nah, inilah kondisi kehidupan ada di akhir zaman. Nanya, pengen selamat apa enggak? Pengen apa enggak? Nah, kalau jenengan pengen selamat akhir zaman ini, pokoknya jenengan kumpul sama para habaib yang ahlus sunnah wal jamaah, kumpul sama para kiai yang ahlus sunnah wal jamaah, insyaallah jenengan bakal selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Apapun juga jalani hidup, pokoknya kula dari aturan agama, gugu aturanipun Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cahaya yang akan menyelamatkan kita dari kegelapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian biasakan cari ilmu agama. Bapak-bapak ibu itu sudah tua, tetap kita belajar. Habib, anak saya mau masuk pondok, tidak apa-apa, biarkan masuk pondok anaknya. Bersama sekarang ini bingung, anak saya masuk pondok, nanti anak saya kalau pulang mau kerja apa? Loh, kerja apa aja bisa. Siapa yang bilang keluar dari pondok itu berarti gagal dalam kehidupan dunia? Tidak, alumni pondok yang sukses banyak. Benar apa benar? Betul, banyak kok yang sukses. Nanti anak saya kalau ngelamar anaknya orang gimana? Ya tinggal ngelamar kok, bingung gimana? Terus nanti kalau ditanya, anak saya mau dikasih makan apa? Gampang, ada anaknya bapak sukanya makan apa? Ngono digawe mumet. Gitu aja kok dibuat bingung. Makanya cari ilmu, kemudian amal jaga keluarga kita. Jangan ikut macam-macam opone saiki aliran itu bukan cuma aliran listrik sama aliran air. Aliran sekarang ini berbagai ya semoga kita insyaallah tetap istiqomah mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Pokoknya beres sekarang ini, kita mulai dari sini kita niat. Yang pertama harus rajin cari ilmu. Saya tuh rumah tangganya jadikan rumah tangga yang islami. Suami istri itu biasakan ya kadang-kadang baca Quran bareng gitu loh Pak. Mosok rumahnya kayak kuburan, dibuat baca Quran enggak pernah, dibuat baca Quran enggak pernah, dibuat nonton TV istiqomah ada. Padahal itu dikatakan dalam hadis, kalau ada rumah dibacakan Quran, maka rumah itu akan banyak dengan kebaikan. Biasakan kita nih di rumah kumpul baca Quran, di rumah kumpul paling tidak nonton TV boleh, tapi nonton YouTube setel ceramah, setel misalkan qiraah dan lain sebagainya, setel yang bermanfaat, setel mungkin qasidah, monggo. Qasidahnya Habib Syekh, setel, monggo, tidak apa-apa, setel buatan nosisan, tidak apa-apa. Tapi itu rumah tangga kita itu dijadikan rumah tangga yang berkah. Setan yang paling tinggi pangkatnya itu setan yang bisa tugasnya apa? Merusak rumah tangga. Berarti pelakor itu bukan pelakor ini. Kakek nonton bahasa apa berarti? Jadi dulu iblis membuat kerajaan di atas air. Samping-sampingnya itu dibuat istana-istana kecil. Yang boleh di samping saya adalah yang paling besar fitnahnya. Akhirnya dunia periblisan berlomba-lomba itu. Satu menggoda ini, satu buat orang minum, satu buat orang begini. Lapor, saya sudah buat orang begini. Enggak, saya sudah buat orang begini. Enggak. Sampai ada lapor, saya sudah jadikan pasangan suami istri ribut bercerai. Nah ini yang fitnahnya paling tinggi. Berarti kalau jenengan ada suami istri di rumah ribut terus, itu berarti ngikuti maunya setan. Mau ndak jenengan setan? Jenengan mau diajak masuk neraka sama setan, jahat kok, malah kita seneng-senengkan dengan kita ribut terus suami istri.
Nah, saya tuh sering ngajar itu, kalau saya tuh kan ngajar di Masjid Asegaf fikih tentang rumah tangga. Saya sering bilang begini, kalau ada rumah tangga kok ribut terus, namanya bukan rumah tangga, rumah duka. Kok sudah ribut dan lain sebagainya. Tadi ini tentang rumah tangga yang tadi saya bahas dari kitabnya Syed Al-Maliki. Resep rumah tangga berkah. Resep rumah tangga Ini ibu-ibunya ada mana tadi? Ada. Bu ibu, halo? Oh di atas. Bu masih hidup ya bu ya? Oh masih ada. Bu, ini yang sudah berumah tangga rumah kayak tenang nih, ini penting. Beliau mengatakan rumah tangga itu biar makmur, rezekinya makmur, kasih sayangnya makmur, semuanya makmur. Itu harus ada sikap qanaah. Qanaah itu gimana? Qanaah itu nerimo. Nerimo itu gimana? Nih contoh ya, contoh. Suami harus menerima istrinya. Jangan suami tidak bisa terima istrinya. Aku duwe bojo kok koyo ngene, kok ketoke kurang ayu. Dibandingkan bojonya sama, kenapa istri saya wajahnya tidak secantik artis? Lah nek bojomu kuwi artis, ra gelem karo kowe. Betul apa betul? Nek bojomu ki artis yo ora gelem karo awakmu. Lagian artis itu perawatannya mahal, bro. Artis itu ada namanya cuci muka. Ya facial orang mau nganggo wudhu gitu dok. Bukan tajdid dulu wudhu, pakai obat 1 juta rupiah. Nanti Pak ini artis kalau mau keluar kena srengenge panas, pakai krim sunblock. Mau itu, jadi kalau pengen bojone rada ayu ya ora gatono. Tuh bojone ben siang dikon metu terus, orang ngerti sunblock atau goblok enggak tahu apa namanya. Akhirnya dulu waktu nikah istrinya kulitnya putih, setelah nikah dikon nyambut gawe terus kulitnya warnane ungu, ngedok sih tak. Qanaah, terima keadaan istri apa ada. Saya punya istri memang Masya Allah, tapi ngomelnya itu luar biasa. Terima apa adanya, anggapan itu hiburan gratis. Tapi di telinga tidak enak, Beb. Suwe-suwe engkau lah ya enak. Tidak enak itu karena belum biasa. Ini sudah biasa engkau lah ya enak. Itu qanaah. Nanti yang istri juga sama, harus punya qanaah. Tidak boleh istri terus tidak qanaah sama suaminya. Di bojo wong lanang, surah bagus, ireng, cili, endek, ratau nyambut gawe, mangane akeh. Wah boleh begitu. Kenapa suami saya kok nggak gantengnya kayak artis Korea? Lah nek artis Korea ora gelem karo awakmu, bro. Yo ora gelem karo awakmu yo nek artis Korea, yo golek artis Korea bisa. Itu namanya qanaah. Lah suami saya kok nggak kaya, qanaah terima. Nah, bagaimana biar qanaah? Ada ilmunya. Ini loh pentingnya ilmu. Rumah tangga itu dikelola juga pakai ilmu. Nabi ngajarin kalau urusan dunia lihat yang ada di bawah. Setuju? Contoh. Jenengan baru punya motor Honda tahun 70. Dahulu nyetater itu Masya Allah Pak, perjuangan dan doa ya. Genjor bereng nganti yo nanti bismillah baru bisa setelah 17 kali. Itu punya Honda 70. Jangan mikir mobil Alphard, ojo stres uripe. Lu mikir mobil Alphard, mikir lu ada orang yang naik sepeda. Lagian jenengan tuh harus bisa mencintai apa yang kita miliki. Honda tahun 70 lebih keren dari mobil Alphard. Kok bisa? Iya, mobil Alphard itu terlalu nyaman, tidak sehat. Honda tahun 70 sehat, genjot terus. Lampu abang ini cek lewat mandek barang kadang-kadang masih mesin. Kan pokoknya kita akan cari cara agar kita bisa mencintai apa yang kita miliki. Ini ilmu, ini
Ini yang ngajari siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi pulang ke rumah istrinya, cari, ada lauk enggak buat makan? Ada. Apa? Cuka. Masya Allah, paling enaknya lauk itu cuka. Kira-kira cuka enak apa enggak? Saya tanya, cuka enak apa enggak? Yang jawab cuka enak, kalau suka kali Romoyai, hal tahun depan suguhannya cuka kabeh. Cuka enak apa enggak? Cuka ada enak kan? Tapi Nabi kok bilang paling enak? Nabi bohong, enggak mungkin. Betul kan? Tapi kenapa kok Nabi bisa bilang cuka enak? Karena ketika tidak punya apa-apa kecuali cuka, caranya kita menghargai nikmatnya Allah, kita harus menganggap cuka itu adalah yang paling enak. Kenapa? Duwini iku soalnya. Betul? Jangan pulang ke rumah, adanya apa Bu? Tempe sama sambal. Alhamdulillah, makanan yang paling enak di dunia, tempe dan sambal. Kenapa? Punyanya cuma itu. Bagi orang yang di dunia hanya punya tempe dan sambal, dia pede, harus layak mengatakan paling enak di dunia ya tempe dan lo mangane tempe karo sambal, terus mikir kok ora sate. Pokoknya qanaah. Itu adalah resep keharmonisan rumah tangga. Setuju ya? Nah, ini semuanya diperoleh gimana? Ya pakai ilmu. Didik anak juga pakai ilmu. Anak itu nyuwun ngapunten, jangan dimanjakan, jangan terlalu dikerasi, tengah-tengah. Dideketi tapi tetap bersikap sekarang enggak. Sekarang ini ada orang tua mau terlalu memanjakan anak, jaluk opo wae dituruti. Nek perlu jaluk loncat dari gedung lantai 7 dituruti. Saking ngawur ya Mas. Ada lagi yang terlalu keras, anak diamuk terus. Pulang sekolah dia, ayo dari mana? Lu pulang sekolah kok ditanya dari mana? Bolos toh. Lu pulang sekolah tuh mesti dituduh bolos. Ini terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lu. Nah, ada ilmunya. Lihat tuh ilmunya para ulama. Lah kita mempelajari ilmu itu nggak pernah berpisah dari hidup kita. Kenapa? Semakin kita naik ke hidup yang berikutnya, itu semakin ada ilmu yang harus dipelajari. Jadi kan belum menikah, tidak wajib belajar ilmu rumah tangga. Menikah wajib belajar ilmu rumah tangga. Punya anak harus bisa ilmu caranya didik anak. Punya toko harus punya ilmu tentang perdagangan. Makanya yang selamat di dunia ini, di akhir zaman ini adalah orang yang hidupnya cari ilmu. Niati dari sekarang. Pulang dari sini saya mau istiqomah cari ilmu. Saya mau rajin mendengarkan kajian ilmu. Jadi yang punya HP itu aja digawe mung delok stand up comedy, tapi digunakan juga untuk cari ilmu. Nanti insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang berkah dan manfaat. Terakhir, jangan panjang-panjang. Nabi bersabda, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, fala burika li fi tul'i syamsi dzalikal yaum." Ini ada terakhir. Kalau datang satu hari dan saya nggak dapat tambahan ilmu, kata Nabi, berarti di hari itu saya nggak diberkahi. Artinya apa? Kalau ada satu hari kok kita mendapatkan tambahan ilmu, berarti hari itu diberkahi sama Allah. Kira-kira mau enggak hari kita diberkahi sama Allah? Mau enggak? Berkah itu kalau sudah datang maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Mau enggak diberkahi sama Allah? Mau kan? Kalau mau tiap hari harus dapat tambahan ilmu. Rajin cari ilmu. Oh, ini ada pengajian tempatnya yang mudrik, berangkat. Datang sana dengarkan, ojo mong bondo kuping tok tapi ndak bondo hati. Dengarkan itu ya pakai kuping, akal dan hati. Dengarkan. Oh iya, amalkan. Pokoknya tadi amalkan, rumah tangga harus qanaah. Amalkan satu, besok lagi, amalkan lagi berikutnya. Insya Allah kita semuanya hidupnya tambah lama berkah terus. Akhirnya jadi orang hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Siap cari ilmu? Siap cari ilmu? Alhamdulillah.
insyaallah kita doakan Romaya Abdul Manan dan segenap keluarga besarnya. Insyaallah beliau yang sudah meninggal Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga, dan dijadikan semua keluarganya penerusnya bisa meneruskan perjuangannya insyaallah. Dan siapapun yang hadir di antara kita yang punya hajatnya kabul, yang belum menikah Allah perjumpakan dengan jodohnya, belum punya keturunan Allah datangkan keturunan insyaallah. Siapapun di antara kita yang insyaallah dari tempat ini yang punya utang, semoga Allah lunaskan utangnya. Yang sedang terhimpit masalah ekonomi Allah bebaskan daripada permasalahan ekonomi. Yang sedang di PHK karena COVID-19 Allah jadikan punya pekerjaan yang lebih berkah insyaallah. Allah jadikan hidup kita barokah dunia wal akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah jami'ah syamilan maqbulah fi ghairi dunya wal akhirah. Allahumma naslahna shalihun wa nafina ali wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking kula cukup semanten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.